Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alpari Syahmat Andi Sapada, NIM 240 30 100. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan sebelumnya dalam mata kuliah akuntansi biaya. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang jenis-jenis laporan keuangan. Standar akuntansi di Indonesia atau yang disingkat dengan SAK menentukan 5 jenis laporan keuangan yang lazim digunakan di Indonesia. Oke, untuk laporan yang pertama yaitu laporan laba rugi. Nah, laporan ini berfokus pada 3 hal, yakni pendapatan, biaya, dan untung rugi. Sesuai dengan namanya, laporan ini digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan kita mendapatkan untung ataupun rugi. Kemudian yang kedua, laporan neraca. Jenis laporan ini menyajikan informasi seputar aset, kewajiban, dan modal dalam satu periode secara detail. Laporan ini berfungsi sebagai penunjuk kondisi dan informasi keuangan perusahaan. Kemudian lanjut yang ketiga, yaitu laporan perubahan modal. Nah, dalam perjalanan operasional perusahaan, modal awal dapat mengalami perubahan sesuai dengan kinerja perusahaan itu sendiri. Nah, laporan perubahan ini dibuat untuk mengetahui seberapa besar perubahan modal yang terjadi ketika dan kemudian beserta penyebab perubahannya. Kemudian lanjut yang keempat yaitu arus kas. Laporan arus kas ini membantu memahami perputaran arus uang perusahaan yang masuk dan keluar. Arus kas masuk dapat dilihat dari hasil kegiatan operasional dan kas pendanaan atau pinjaman. Kemudian lanjut yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan disusun berdasarkan penjelasan rinci terkait jenis laporan keuangan neraca, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas perusahaan. Hal ini digunakan untuk perusahaan memiliki pemahaman yang baik terkait pengelolaan dana secara menyeluruh. Kemudian lanjut untuk yang kedua yaitu akun-akun apa saja yang terdapat dalam neraca. Laporan neraca yaitu ada 3. Yang pertama aset, utang, dan juga ekuitas. Kemudian lanjut yang ketiga mengenai akun-akun dalam laporan laba rugi, yaitu ada 6. Diantaranya pendapatan dan penjualan bersih, kemudian harga pokok, penjualan, laba kotor usaha, kemudian biaya operasional, biaya pendapatan dan pengeluaran, dan kemudian laba bersih. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu mengenai saldo normal akun. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menampilkan gambarnya. Oke, lanjut. Setiap akun atau rekening memiliki saldo normal yang telah ditetapkan dalam ilmu akuntansi. Ketetapan tersebut bersifat mutlak atau tidak bisa diubah. Nah, dalam suatu pencatatan akuntansi akan timbul transaksi, dan transaksi tersebutlah yang nantinya akan berpengaruh terhadap penambahan atau pengurangan dalam suatu pencatatan akuntansi yang kemudian akan merubah posisi daripada saldo normal akun. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Untuk akun aset atau harta, saldo normalnya akun berada di debit. Nah, ketika terjadi penambahan dia akan berada di posisi debit, dan sebaliknya ketika terjadi pengurangan maka posisinya akan berada di kredit. Nah, lanjut yang kedua, ekuitas atau modal. Saldo normalnya berada di kredit. Ketika terjadi penambahan maka berada di posisi kredit, dan sebaliknya ketika berkurang dia berada di posisi debit. Kemudian untuk liabilitas, saldo normalnya berada di kredit. Ketika berkurang berada di posisi debit, dan ketika bertambah berada di posisi kredit. Kemudian untuk yang keempat, pendapatan. Saldo normalnya berada di kredit, ketika berkurang berada di posisi debit, dan ketika bertambah dia berada di posisi kredit. Nah, untuk yang terakhir, beban. Saldo normalnya berada di debit, ketika bertambah dia akan berada di posisi debit, dan ketika berkurang dia akan berada di posisi kredit. Nah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan.
kurang lebihnya mohon disempurnakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.